Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pemasangan kateter. Perkenalkan, nama saya Aldi Firmansyah, NIM 2117007, Prodi PSIK 2017, mata kuliah KMB 2A, tugas memenuhi UAS SP KMB 2. Lanjut, berikut ada sistem perkemihan. Terdiri dari kidney, ureter, bladder, dan uretra. Berikut gambar dari bladder sebelah kanan. Lanjut kita yaitu pemasangan kateter. Tindakan pemasangan kateter urin dilakukan dengan memasukkan selang plastik atau karet melalui uretra ke dalam kandung kemih. Kateter memungkinkan mengalirkan urin yang berkelanjutan pada klien yang tidak mampu mengontrol perkemihan atau klien yang mengalami obstruksi. Kateter juga menjadi alat mengkaji haluran urin per jam pada klien yang status hemodinamiknya tidak stabil. Menurut Potter dan Perry 2002. Lanjut, yaitu pemasangan kateter urin merupakan tindakan keperawatan dengan cara memasukkan kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan elimintas dan sebagai pengambilan bahan pemeriksaan menurut Hidayat 2006. Kita lanjut ke tipe kateterisasi. Tipe kateterisasi, pemasangan kateterisasi dengan dapat bersifat sementara, yaitu sementara atau menetap. Yang pertama yaitu untuk sementara atau disebut intermit kateter atau starite kateter, dilakukan dengan jika pengosongan kandung kemih dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal. Untuk kateter menetap yaitu atau disebut dengan indwelling kateter atau Veli kateter, dilakukan secara pengosongan kateter dilakukan secara terus-menerus menurut Hidayat 2006. Lanjut, kateter sementara. Kateter sementara dilakukan dengan cara kateter lurus yang sekali pakai dimasukkan mencapai kandung kemih yang bertujuan untuk mengeluarkan urin. Tindakan ini dapat dilakukan secara 5-10 menit pada pasien. Pada kandung kemih kosong, maka kateter kemudian ditarik keluar. Pemasangan kateter intermit dapat dilakukan berulang-ulang jika tindakan ini tidak perlu. Tetapi penggunaan ini sangat berisiko, selain berulang-ulang meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Pemasangan kateter sementara dilakukan jika tidak untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih pasien dibutuhkan. Efek samping dari penggunaan kateter ini berupa pembengkakan pada uretra yang terjadi saat memasukkan kateter dan dapat menimbulkan infeksi. Lanjut, indikasi kateter sementara. Penata laksanaan jangka panjang. Klien yang mengalami cedera medula spinalis atau kandung kemih yang tidak kompeten mengambil simis urin steril, pengkajian sirdu urin setelah pengosongan kandung kemih dan merasa tidak nyaman akibat distensi kandung kemih menurut Perry dan Potter 2005. Menurut Hidayat 2006, kateterisasi sementara diindikasikan pada klien yang tidak mampu berkemih selama 8-12 jam setelah operasi. Berikut selanjutnya yaitu kateter menetap. Kateter menetap digunakan untuk periode waktu yang lebih lama.
Yang berikutnya yaitu kateter menetap ditempatkan dalam kandung kemih untuk beberapa minggu pemakaian sebelum dilakukan pergantian kateter. Pemasangan kateter ini dilakukan sampai klien mampu berkemih dengan tuntas dan spontan atau selama pengukuran urin atau akurat dibutuhkan. Kateter menetap terjadi atas voli kateter atau double lumen, di mana satu lumen berfungsi untuk mengalirkan urin dan satu lumen lain berfungsi untuk mengisi bahan dari kandung kemih. Tipe trilumen terjadi dari 3 lumen yang digunakan untuk mengalirkan urin yang kandung kemih. Satu lumen untuk memasukkan cairan ke dalam balon. Lumen yang 3 dipergunakan untuk melakukan irigasi pada kandung kemih dengan cairan atau pengobatan. Indikasi kateter menetap. Kateter menetap atau vali kateter digunakan pada klien pasca operasi. Uretra dan sektor di sekitar truk observasi dialirkan urin uretra pada pasien inkontinensia dan disrinetasi berat menurut Hidayat 2006. Inkontinensi urin merupakan kehilangan kontrol berkemih yang bersifat sementara atau menetap jika tidak dapat mengontrol uretra eksternal. Menurut Hidayat 2006, inkontinensi urin merupakan ketidakmampuan untuk sphincter eksternal sementara untuk menetapkan untuk mengontrol ekstraksi urin. Secara umum penyebab inkontinensi dapat berupa proses penuaan, pembesaran kelenjar prostat, penurunan kelenjar, dan penggunaan obat narkotik atau sedaktif. Uretra merupakan saluran sempit yang berperan pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Nah, berikut adalah vali kateter, yaitu ada lubang untuk pengisi gelembung atau balon, kemudian untuk keluarnya urin. Nah, ini ya yang Nah, yang dua untuk ini yang namanya double lumen, yang ketiga adalah triple lumen. Yang plastik tersebut yaitu yang belah kiri bawah itu kantong kemih untuk pembuang kantong urin. Kateter resistensi atau kateter vali terdiri dari 2 lubang atau selang. Kateter vali ada 2 lubang selang atau rongga. Lumen pertama untuk mengeluarkan urin dan mengeluarkan balon. Ini cara penggunaan pada laki-laki dan perempuan. Jika sudah masuk atau kira-kira sudah sampai bladder, gelembung dibelembungkan. Lanjut, ini cara pemasangan pada perempuan. Nah, tadi adalah penjelasan tentang pemasangan kateter. Berikut adalah gagal ginjal akut. Penjelasan dari gagal ginjal akut. Definisi gagal ginjal akut atau GGA merupakan suatu
sindrom klinis yang ditandai dengan fungsi ginjal yang menurun secara cepat, biasanya dalam beberapa hari, yang menyebabkan enzitemia yang berkembang cepat, laju listrasi glomerulus yang menurun dengan cepat menyebabkan kadar keratin serumet meningkatkan sebanyak 0,5 mg dl per hari dan alat kadar nitrogen uretra darah sebanyak 10% mg dl per hari dalam beberapa hari. Penyebab gagal ginjal akut dibedakan menjadi gagal ginjal prerenal, ada gagal ginjal renal, dan gagal ginjal postrenal. Gagal ginjal prerenal merupakan hipotesis gagal ginjal. Hipoperfusi dapat menyebabkan oleh hipovolema atau menurunnya volume sirkulasi yang efektif. Pada gagal ginjal prerenal, integritas jaringan ginjal masih terpelihara sehingga prognosis dapat lebih baik. Pada faktor penyebab dapat dikoreksi apabila upaya perbaikan hipoperfungsi ginjal tidak berhasil, maka akan muncul GGA renal berfungsi, neurosis tubular, atau karena iskemia. Upaya untuk mengurangi gagal ginjal akut dalam penanganan masalah tanggung jawab pada kerja sama dengan baik antar perawat, pasien, dan keluarga, maka perawat akan penderita yang tidak berikan secara kemorehasif, yaitu pembatasan aktivitas. Selain itu, tindakan yang lain dapat mengatur pola makan, pertambahkan cairan tubuh dengan menetapkan pola kehidupan yang sehat, teratur, dan seimbang, mulai dari asupan makan, gaya hidup, kebiasaan. Berikut kita lanjut, kita gagal ginjal kronis atau GGA. Gagal ginjal merupakan satu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal irreversibel atau derajat di mana memerlukan terapi penggantian ginjal yang tetap berupa dialisis 14 transplantasi ginjal. Salah satu sindrom klinis yang terjadi pada gagal ginjal adalah uremia. Hal ini disebabkan karena menurunnya fungsi ginjal menurut Rahmat DKK 2013. Klasifikasi gagal ginjal kronis atau Crohn 2001. Gagal ginjal kronis selalu berkaitan dengan penurunan progresif GFR atau glomerular filtration stadium gagal ginjal kronis didasarkan pada tingkat GFR yang tersisa. Berikut adalah penyebab atau etiologi gagal ginjal, yaitu penyebab atau etiologi gagal ginjal kronik: glomerulonefritis, pyelonephritis kronis, batu ginjal, penyebab gagal ginjal, penyakit endokrin. Patofisiologi dari GGK awalnya tergantung dari penyakit mendasarinya, namun setelah itu proses yang terjadi adalah sama. Pada diabetes mellitus terjadi hambatan aliran pembuluh darah sehingga terjadi neuropatik adiabetik, di mana terjadinya peningkatan tekanan glomerular sehingga terjadi ekspansi masangnya
hipertrofi glomerular. Semuanya itu akan penyebab berkurangnya area filtrasi yang mengarah pada glomerulus menurut Sudoyo 2009. Tingkatan tekanan darah juga menyebabkan terjadi GGK tekanan darah yang tinggal penyebabnya perlu pada area teroel atau ginjal sehingga dapat terjadi penurunan filtrasi menurut Rahmat DKK 2013. Sekian dari video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.